Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kemenak dalam Jabatan BED 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya M. Toha Hasan, mahasiswa PPG mata pelajaran Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 25540112989. Pada hari ini tanggal 24 tahun 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Miftahul Fuad kelas 6 dengan materi surah Ad-Duha. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya saya akan ngecek kehadiran kalian semua kelas 6. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini, ketua kelas? Alhamdulillah masuk semua, Pak. Tidak ada yang absen. Ya, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu sekolah di MI Miftahul Fuad pada hari ini ya. Selanjutnya saya akan ngecek kerapian pada kalian semua. Sudah menggunakan kopiah, semua sudah menggunakan sepatu semua ya? Sudah ya? Nah, terima kasih. Apakah ada yang sakit pada hari ini? Tidak ya? Tidak ada. Alhamdulillah pada hari ini bisa sehat semua ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan semangat, disiplin dan karakter cinta tanah air ya. Karena ini lagu Indonesia Raya, maka kita harus berdiri sama-sama. Ayo kita berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Ya, biar lebih semangat lagi ya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Biar yang ngantuk, Rehan atau ketua kelasnya Al ngantuk, biar tidak jadi ngantuk. Biar tetap semangat, suasananya biar semangat. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, selanjutnya tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya sebelum pembelajaran saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian semua tentang surah Ad-Duha ini ya. Apakah kalian semua pernah merasa sedih atau putus asa? Pernah. Coba ketua kelas jelaskan yang biasanya putus asa itu terus ngapain? Coba dijelaskan ketua kelas. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya teman-teman ini sama juga ya? Sama gitu? Ya, karena kalau kita putus asa atau sedih itu tidak ada kata lain kita selain berdoa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi kita ya. Jadi jangan khawatir. Kita jangan nggak usah bimbang, nggak usah malu untuk sambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar hati kita dijadikan yang susah, dijadikan senang, yang putus asa dijadikan tetap selalu optimis ya. Jadi katakan Dias itu putus asa karena tidak bisa menghafalkan, berarti harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang surah Ad-Duha yaitu yang pertama adalah kita mampu untuk membaca surat Ad-Duha dengan benar dan dengan tartil ya. Yang selanjutnya adalah menjelaskan arti surah Ad-Duha secara sederhana dan mengidentifikasi isi kandungan di dalam surat Ad-Duha. Selanjutnya yang terakhir adalah tujuan pembelajaran kita menunjukkan sikap optimis dan bersyukur kita dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan ya. Selanjutnya kita baca bersama-sama surah Ad-Duha, nanti saya baca terus sampean tirukan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ
Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi Ni'mati rabbika fahaddits. Marilah kita mengenal surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha adalah surat yang ke-93. Terletak di juz 30. Ada yang tahu juz 30 itu namanya apa? Juz sama. Surah Ad-Duha ada di 11 ayat. Terdiri 11 ayat singkat namun penuh hikmah dan hiburan ya. Termasuk surat Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Makkah. Surah penghibur karena diturunkan untuk menghibur dan menguatkan hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat sedih. Makanya diturunkan surah Ad-Duha itu. Jadi itu harus kita tiru. Kita kalau putus asa dan sedih, tadi sudah dijawab oleh ketua kelas, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kita tidak sedih ya, biar kita tidak putus asa. Surat Ad-Duha mengandung pesan-pesan yang sangat menyentuh. Bisa dilihat di layar proyektornya, pesan-pesan yang sangat menyentuh pada penuh harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Allah tidak meninggalkannya. Allah tidak akan pernah meninggalkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan umatnya ya. Kita termasuk umat dari Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun sempat ada jeda turunnya wahyu yang membuat beliau khawatir. Nah, dulu wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi itu sempat terjeda. Tapi Allah selalu bersama Nabi Muhammad. Selanjutnya janji kebaikan. Janji kebaikan, Allah menjanjikan bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa lalu dan akan memberikan sesuatu yang membuat Nabi Muhammad SAW itu ridho ya. Yang selanjutnya adalah perintah bersyukur. Lah ini yang penting untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita harus selalu bersyukur. Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat luar biasa kita bernafas, kita bisa belajar seperti ini adalah bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada salah satu peserta didik saya, ini ada absennya, Atika Aulia. Saya akan bertanya mengenai mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Ad-Duha ketika Nabi Muhammad merasa sedih. Karena Allah SWT mengasihi lagi Maha Penyayang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, bisa juga kita semua meniru Kanjeng Nabi ya. Kenapa? Mengapa Allah menurunkan surat Ad-Duha ketika Nabi Muhammad merasa sedih? Jadi dulu itu saat Kanjeng Nabi merasa putus asa dan sedih, diturunkannya Allah surah penghibur ini adalah surat Ad-Duha. Tadi yang surat Ad-Duha ada berapa ayat? Ada 11 ayat. Ya, tadi kenapa Allah, saya bertanya kepada Tika tadi, jawabnya adalah karena Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, dengan kata-kata yang menghibur dan menenangkan. Menerapkan nilai dalam surah Ad-Duha dalam kehidupan kita dalam sehari-hari ya. Kita adalah tetap semangat dalam belajar. Kalau kita ada rasa malas, kalau kita ada rasa tidak mau belajar, kita harus tetap semangat belajar dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah suka membantu orang lain ya. Ya, ini dibaca ya. Selanjutnya menghargai setiap orang, dan nggak usah meremehkan orang dan selalu bersyukur. Jadi selalu bersyukur itu penting. Kalau ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa cukup, nggak usah terlalu berlebihan, merasa kurang saja, jangan ya. Selanjutnya saya akan membagi kelompok. Terus nanti sampean bisa mendiskusikan hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang sebelah kanan saya kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang sebelah kiri saya adalah kelompok 3. Saya akan kasih LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk sampean kerjakan sama kelompok sampean semua ya. Ini satu kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, di tempat kursinya masing-masing saja ya. Didiskusikan, terus nanti kita presentasi di depan ya. Kita diskusikan sama-sama, ayo. Kita diskusi, kita sama-sama diskusi. Dikerjakan. Ya. Ya. Ya, ini nanti ada yang belum paham. Kelompok 2 ini. Kelompok 2 surat Ad-Duha ini ya. Surat Ad-Duha ada isi kandungannya, arti surat Ad-Duha dengan menggunakan pulpen. Tulis ya deh, ini ya. Tulis kehidupan sehari-hari apa. Ini ditulis. Ini ya. Kehidupan sehari-hari dibaca. Ada tim ya. Saya minta perwakilan dari kelompok 2 untuk presentasi ke depan hasil diskusi yang sampai dapat tadi ya. Silakan. Perwakilan 2 orang, 2 anak. Ya, di sini sebelah kanan saya. Salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bacakan. Mulai yang atas, mulai. Arti surat Ad-Duha secara sederhana. Surat Ad-Duha menceritakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Allah meninggalkan Nabi-Nya sejak ini dan meyakinkan bahwa masa depan akan lebih baik. Surat ini juga mengajarkan bahwa Allah selalu menyayangi hamba-hambanya dan memberi banyak hikmat. Isi kandungan surat Ad-Duha. Isi kandungan surat Ad-Duha antara lain. 1. Allah bersifat dengan makhluknya dan alam sebagai tanda kebesarannya. 2. Allah tidak meninggalkan
Jika hari itu akan lebih baik daripada hari ini, maka Allah telah memberi nikmat dari pertolongan Nabi sejak kecil, hingga perintah untuk menyayangi anak yatim, membantu orang yang meminta, menyukuri nikmat Allah, juga bersedih dan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap optimis. Tetap semangat belajar walaupun nilainya belum bagus. Ya, mungkin ada tanggapan atau tambahan dari kelompok yang lain, silakan angkat tangan. Saya ada tanggapan. Ya, silakan. Contoh sikap optimis dan bersyukur. Tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Ya, bagus. Percaya bahwa Allah akan memberi jalan keluar. Menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, berbagi dengan teman yang membutuhkan. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Ya, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya ini saya akan bertanya kepada kalian semua. Apa pesan utama di surat Ad-Duha ya, yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini ya. Pesan utamanya adalah Allah selalu menyayangi hambanya dan tidak pernah meninggalkannya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Jadi jangan usah takut ketika kalian semua putus asa atau merasa sedih ya. Terus bagaimana menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang menghadapi sebuah masalah. Jadi katakan contohnya Kiki mendapatkan masalah di kehidupannya. Jadi cara Kiki bagaimana adalah tetap berdoa dan bersabar. Tidak putus asa. Berprasangka baik kepada Allah. Jadi jangan merasa doa saya belum terkabulkan ya, jangan ya. Jadi itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk tetap selalu bersama kita, tetap bersyukur dan melakukan kebaikan kepada sesama. Selanjutnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya ya. Ya, selanjutnya saya menegaskan pada kalian semua di surat Ad-Duha ini kita harus bersikap bersyukur ya, selalu optimis dan tidak boleh berputus asa. Selanjutnya sebelum kita tutup, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah di surat Ad-Duha tadi kita sudah pelajari bersama, ada di 11 ayat diturunkan di kota Mekah. Pesan utamanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kenapa kok kita semua dikasih sayangi sama Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sesuai apa yang tadi kita pelajari, bahwa saat Kanjeng Nabi merasa putus asa dan sedih, Allah selalu bersama Kanjeng Nabi ya. Sama kayak kita semua, jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis, kita tetap selalu optimis. Ya, coba yang bisa angkat tangan, sebutkan perilaku optimis kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa angkat tangan? Oh ya, coba Alvin. Tetap semangat belajar walaupun nilainya belum bagus. Oh ya, tetap semangat belajar walaupun nilainya belum bagus ya. Jadi itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Intinya kita selalu optimis, selalu bersyukur, selalu jangan putus asa dan jangan bersedih. Nggak usah sampean semua ini putus asa terus nanti menjadikan sampean ini gelisah, malas dalam belajar, malas dalam
pembelajaran di sekolah ya. Sudah, selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup dengan surah Al-Asr dan nanti kita berdoa sebelum pulang dari sekolah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yes. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.